raise hand? Nanti Atau saya kasih nomor HP, saya kasih nanti boleh saya kasih nomor HP saya ya. Jadi kalau nanti bisa mau apa namanya chat monggo, kalau waktunya nggak nutut ya. Seperti tadi Bu kemarin Hani. yang saya ketik jadi nanti kalau waktunya nggak nutut, monggo nanti bisa chat ke saya ya ini nomor saya. Nah ini saya kirim sudah, itu nomor saya, monggo kalau mau diskusi ya. Tapi nanti kalau mau diskusi tolong sebutkan nama lengkap dan asalnya dari mana nggih. Kita nanti berdiskusi. Iya, karena ini Pak Asad ini apa ya, sudah sibuk kan Pak ya. Jadi kalau misalnya nggak menyebutkan nama nanti siapa ini, ya sudah tidak dijawab. Iya, Bapak Ibu, ini masih ada waktu 6 menit, silakan untuk bertanya. Nggak apa-apa, atau raise hand atau chat, silahkan, atau mau WA-an pribadi. Apa mungkin seperti itu ya Pak Asad ya? Karena kok tidak ada chat, tidak ada raise hand, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman itu malah mungkin loh ya ingin langsung dengan Pak Asad sendiri mungkin ya. Iya ini gimana ini? Kalau Silakan. dari chat saya lihat tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan sama sekali Pak. Makanya raise hand juga nggak ada raise hand sama sekali Pak. Iya, Bapak Ibu teman-teman. Padahal ini yang angkatan terakhir, angkatan ketiga ini malah banyak yang partisipasinya yo, Pak. Pak Asad, iya partisipasi. Ada Dokter Dewi, sepertinya raise hand itu. Dokter Dewi, oh iya, Dokter Dewi dari PKM ya, Kalijudan ya. Kalijudan Surabaya Bu. Surabaya. Silakan Dokter Dewi. Ini waktunya terus kurang 6 menit nih ya. Kami itu kan dari Vaskes tingkat 1 itu kesulitan untuk merujuk pada pasien-pasien yang pada gangguan pendengaran sama gangguan penglihatan terkait dengan rujukan BPJS. Kan Dokter Asad. Jadi gini prinsipnya kan kita kan sudah ada 144 diagnosa yang dulu pernah geger, dulu pernah ada 154, tapi kemudian saya kasih masukan BPJS karena ada beberapa diagnosa yang nggak tepat ya. Dulu pernah ada 154 diagnosa, termasuk di situ apendisitis akut, kemudian macam-macam ya, fraktur terbuka, kemudian tetap menggunakan 144. Dari 144 itu sebetulnya sudah jelas mana-mana saja yang harus tuntas di puskesmas. Nah, di luar itu Bapak Ibu bisa ngerujuk. Nah, cuma nanti Bapak Ibu harus ngecek di ICD-10 yang memang dia di luar dari 144. Kalau ternyata itu masih diagnosa 144, otomatis nanti akan mempengaruhi terkait dengan rujukan non spesialistik. Nanti akan mempengaruhi terkait dengan KBK, kapitalisasi berbasis kinerja. Sayang nanti potensi pendapatan puskesmas akan terkurangi. Sehingga nanti makanya tolong sampaikan kepada PJ rujukan atau tim pandu PTM dalam merujuk pastikan itu di luar dari 144 diagnosa. Makanya kalau beberapa saya himbau pastikan rujukan itu harus diketahui oleh dokter penanggung jawab. Sehingga nanti jangan sampai kemudian merujuk tapi ternyata masih di 144 diagnosa. Nah, tinggal nanti melihat di ICD-10 yang ada di sistem masing-masing. Gitu nggih, Dr. Dewi nggih. Dan nanti kalau sudah terujuk, nanti jangan lupa boleh nagih di rumah sakit terkait dengan jawaban hasil rujuk balik. Nah, itu memang kita masih perlu perbaikan, ini masih terus kita kasih masukan ke Dinkes provinsi juga. Sistem agar nanti kalau teman-teman dokter merujuk, teman-teman nakes di Puskesmas merujuk, harusnya ada sistem di mana kemudian kita tahu nih, yang kita rujuk kemarin benar nggak diagnosa kita? Kemudian dapat terapi apa? Kemudian dirujuk balik dengan apa? Punya nggak obat kita di Puskesmas dengan obat-obatan yang dari rujuk balik? Kalau nggak punya ya kita rujuk balik karena obat-obatannya tidak ada di Puskesmas sesuai dengan obat-obatan yang ada di Puskesmas sesuai dengan formularium yang ada di Puskesmas masing-masing. Kalau memang tidak ada di formularium ya rujuk ke FKRTL. Gitu nggih, Dr. Dewi? Terus itu untuk rujukan yang dengan miob, hipermetrop itu kan tidak bisa untuk kacamatanya. Nah, kami tuh
akhirnya merujuk dengan low vision untuk IC detennya. Nah, low vision akhirnya kemarin tuh dengan Dinas Kesehatan Provinsi, low visionnya tingkat low vision di Surabaya itu tinggi karena rujukan yang matanya itu tidak bisa sama sekali untuk kacamatanya. Pripun ya, dokter? Oke. Itu yang pernah kita buat pertemuan. Jadi kita buat pertemuan di tempat kami. Waktu itu saya berkolaborasi dengan Kabid P2P karena PTM ini kan ada di bidang P2P ya. Dan waktu itu saya juga sempat memberikan materi sedikit, memberikan arahan karena kalau kerjasama BPJS kan melekatnya di bidang Yankes. Sehingga kemudian kita memang masih belum final karena ini ada tarik ulur. Tapi memang di tempat kami saat ini masih dalam proses agar Puskesmas bisa meresepi. Karena sebetulnya dokter itu sudah memiliki kemampuan kemarin nggak salah 3B ya. Dan itu adalah kriteria 3B yang harusnya bisa dituntas oleh seorang dokter. Tinggal nanti memang ini masih perlu final di tingkat BPJS sehingga nanti itu tidak mempengaruhi RNS kita. Nah, bagaimana kalau kemudian belum bisa di sebuah kabupaten kota, maka Bapak Ibu tinggal laporan ke BPJS, itu masukkan ke TACC atau catatan lain, bahwasanya memang tidak ada sarana untuk kacamata di puskesmas. Karena nanti ke depan memang harusnya tuntas. Nah, itu tergantung dari kabupaten kota masing-masing. Gitu. Kalau kabupaten kota memang kemudian berani, kemudian, oh enggak, di tempat saya dokter sudah bisa meresepi, selesai sudah. Ya, cuma nanti memang ini tetap kita menunggu finalisasi dari BPJS. Walaupun setelah BPJS sudah memberikan sinyal, boleh. Puskesmas boleh meresepi. Cuma nanti otomatis puskesmas nanti juga harus beli kacamata ya. Nah, nanti beli kacamata disediakan. Seperti karena di pasar-pasar itu bukan orang kesehatan, bisa tuh meresepi kacamata plus minus. Masa kalah puskesmas? Hanya dengan berbekal snellen cat, berbekal trial lens mampu harusnya. Masa kalah sama orang-orang di pasar yang jual kacamata plus minus itu. Itu nggih, Dr. Dewi nggih. Monggo nanti bisa didiskusikan dengan bidang P2P dan bidang Yankesnya. Kalau di kami kemarin kita mengarah untuk ke depan Puskesmas bisa meresepi. Gitu. Oh iya. Di Dokter Asa sendiri sudah melakukan belum seperti itu? Belum. Karena memang nanti kita harus menyediakan kacamata di Puskesmas. Nah, ini juga gitu. itu juga menjadi tantangan. Walaupun sebetulnya kacamata walaupun setelah kacamata plus minus itu, misalnya contoh kita kacamata plus minus ya, itu kan nggak mahal. Ada yang harga 60.000. Nah, nanti akan sangat luar biasa, apalagi Surabaya ya. Ketika kemudian one stop service, orang dengan butuh kacamata, nanti tinggal ngeklaim ke BPJS kan kacamatanya. Oh, dengan harga 50.000, 60.000 sudah bisa dapat plus minus di Surabaya, dan kalau saya lihat Surabaya lebih punya kemampuan ya. Gitu ya. Ya, terus bisa nggak ya dokter ya apa namanya itu kerjasama dengan optik gitu? Bisa. Malah lebih mahal ya? Oh bisa. Bisa. Jadi kami kemarin justru memang kami juga mengundang, contoh kami kemarin salah satu pematerinya justru dari refraksionis Surabaya. Apalagi Surabaya nih sangat bisa. Jadi kami kemarin membuat bidang P2P khususnya ya. Bidang P2P Dinkes kami mengadakan kegiatan di mana di situ melibatkan 1 spesialis mata, 2 refraksionis, kita mengundang dari Surabaya, kemudian ketiga dari BPJS. Jadi kita bahas itu secara tuntas. Dan memang dari BPJS nggak ada masalah, boleh seorang dokter meresepi. Iya. Dokter Dewi sudah jelas ya. Nah kalau gitu kan dokter bisa kerjasama ya dengan optik ya. Bisa. Apalagi tadi sudah diinfokan dari Dokter Azad itu kan kacamata murah sekali ya Pak Azad ya. Nah apalagi di Surabaya kan banyak sekali, jadi bisa untuk apa ya namanya ya suatu modifikasi ya Pak Azad ya. Nilai tambah puskesmas nilai tambah puskesmas. Oh di Puskesmas Kalijudan orang bisa periksa mata langsung, kalau plus minus bisa langsung diarahkan ke refraksi, langsung dapat kacamata. Oh itu nanti banyak peserta pindah ke Kalijudan itu. Gitu banyak iya bener gitu Dokter Dewi, gimana, apakah ini sangat menarik sekali? Dokter Dewi hati-hati ya, kendarai mobil ya, hati-hati. Iya ini ya hati-hati Dokter Dewi. Iya
Terima kasih sekali Pak Azad. Ini karena waktu sudah selesai ya, menunjukkan pukul 2:48, berarti lebih dari 3 menit. Ini juga nggak ada ya, nggak ada lagi di chat, nggak ada yang tanya, cuman ya mungkin bisa di-share soft copy pedoman penanggulangan asma Pak Azad. Dan sudah saya share ke Bu Pak Laksono, Bu Agnes. Oh, berarti ini nanti biar ditanggapi oleh dari panitia dari ini ya Dinkes Provinsi nggih. Sekaligus saya pamitan nggih. Saya pamitan, ya, saya minta maaf. Terima kasih sekali Pak Ada Azad. kata-kata yang terlalu cepat nggih. Terima kasih para pejuang kesehatan. Karena dikejar waktu. Terima kasih Pak Asad. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan Pak Asad menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih sekali Pak Asad. Mudah-mudahan sampai bertemu kembali di lain waktu dan mudah-mudahan bisa ini ya face to face seperti itu. Jadi tadi juga ada yang mengusulkan bahwa lebih baik nanti kalau workshop itu offline. Mudah-mudahan terlaksana seperti itu. Ya. Baik Pak Azhar, terima kasih sekali. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya apabila saya mengejar-ngejar waktu. Karena ini juga sudah ketentuan dari workshop. Terima kasih sekali Pak Asad. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu kembali. Izin live nggih. Monggo. Terima kasih sekali. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya, hari ini workshop sudah selesai. Di mana ini teman Bapak Ibu sudah mendapatkan suatu yang terbanyak dari kematian ya, yang menyebabkan kematian dan yang menyebabkan pembiayaan pendanaan BPJS maupun uang pribadi itu tambah banyak adalah penyakit yang tidak menular. Nah, maka dari itu alangkah baiknya Bapak Ibu, teman-teman yang mengikuti workshop ini ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator ini tadi digunakan sebaik-baiknya, diaplikasikan ya, diimplementasikan di tempat kerjanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Baik, selain itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ini adalah tombak ya, apalagi sebagai tenaga kesehatan ini adalah tombak. Tombak di mana untuk menurunkan angka kesakitan dari penyakit yang tidak menular malahan ya. Dulu penyakit menular menjadi tren, namun sekarang terbalik bahwa penyakit yang tidak menular menjadi tren, menjadi penyebab kematian terbesar dan menjadikan pembiayaan pendanaan dari baik dari swadana maupun dari pemerintah adalah yang terbesar juga. Maka dari itu mudah-mudahan untuk besok ya Bapak Ibu teman-teman partisipasi ya yang terhormat, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa untuk partisipasi untuk bergabung pada besok pagi sampai sore, tidak mengurangi partisipasi. Karena besok saat Bapak Ibu dan teman-teman selesai mengikuti workshop ya Pandu PTM ini akan diberikan sertifikat sesuai dengan yang sudah mengikuti secara sempurna. Jadi secara 2 kali ya. Jadi hari ini dan besok. Namun kalau misalnya hanya mengikuti hari ini aja, besok tidak mengikuti, ya kemungkinan ya dari panitia dari Dinkes Provinsi tidak akan memberikan sertifikat. Begitu nih Pak Sony. Halo Pak Sony, apakah masih bergabung di Zoom? Halo Pak Sony atau panitia lain? Mbak Niar? Halo? Sepertinya kok belum belum bergabung lagi ya Pak Sony ya.
apa namanya ini di Zoom ini ya, karena biasanya beliaunya pada saat terakhir akan memberi suatu pesan ya untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu, bagaimana besok untuk mengikuti acara workshop yang kedua ini, karena kegiatan workshop hari ini dan besok itu adalah yang terakhir ya, yang terakhir ada workshop pandu PTM seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, baik, kita tunggu aja ya sebentar ya. Mungkin beliaunya masih OTW di Zoom ini. Halo. Halo Pak Sony, apakah saya tutup atau nunggu Pak Sony atau teman yang lainnya, panitia yang lainnya, monggo. Ya, sepertinya tidak ada jawaban dari beliau-beliaunya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya juga apabila pada hari ini saya menjadi moderator, ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan Bapak Ibu, teman-teman, serta workshop ini hari ini ya mudah-mudahan sehat dan besok bisa bergabung kembali tanpa mengurangi rasa hormat saya dan tanpa mengurangi partisipasi. Oke, kalau gitu kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Besok bergabung ya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman besok bergabung. Jangan sampai ada mengurangi partisipasi karena Bapak Ibu kalau tidak bergabung besok tidak akan memiliki tidak bisa memiliki ini apa namanya sertifikat. Jadi saya mohon ya Bapak Ibu bergabung besok dengan partisipasi yang sama seperti hari ini. Besok Bu? Iya, nggak apa-apa disambi aja gitu ya. Yang penting adalah ada partisipasi. Oke, Bapak Ibu, saya tutup dengan alhamdulillah dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam budaya. Oke, monggo silakan. Bapak Ibu teman-teman yang akan live silakan jangan lupa besok untuk bergabung kembali di hari kedua, hari terakhir. Oke. Silakan Bapak Ibu teman-teman. Untuk besok pukul berapa? Sama seperti hari ini. Pukul 8.30 ya, Bapak. Oke. Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, jangan lupa bergabung kembali. Ada pertanyaan lagi? Oke. Mudah-mudahan apa yang ada di chat, yang sudah teman-teman chat dan Bapak Ibu chat, direspon ya dari panitia, Dinkes Provinsi, dan dari fasilitator yang belum menjawabnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Silakan live, kalau mau live silakan. Halo Pak Sony. Dulo ngono